Kenapa?
tahu, kelelahan kronis adalah seperti kita saat melakukan aktivitas olahraga, kita sedang melakukannya sebentar, tetapi kita akan lelah sekali. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi ini? Tanya. Kita nggak boleh makan makanan yang tidak sehat atau mengurangi makanan yang sehat. Pertanyaan dia ya itu apa dia yang belakang?
Strategi sekolah untuk menangani kasus bullying. 1. Identifikasi kasus bullying dengan cepat dan akurat. 2. Intervensi. Lakukan intervensi langsung untuk menghentikan bullying dan melindungi korban. 3. Konseling. Berikan konseling kepada korban dan pelaku bullying. 4. Evaluasi. Peran orang tua dalam pencegahan bullying. 1. Komunikasi. Komunikasi terbuka dengan anak tentang bullying, membangun kepercayaan dan memberikan dukungan. 2. Kerjasama. Bekerja sama dengan sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying. Langkah-langkah praktis bagi siswa untuk mencegah bullying. Pertama, stop bullying. Dengan tegas menolak ajakan terlibat dalam kasus bullying. 2. Lapor. Melaporkan kasus bullying. Melaporkan kasus bullying kepada orang tua atau guru. 3. 1. Bersama-sama melawan bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Jika apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Apa jawaban bullying? Sekolah. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tentang contoh-contoh bullying. Yang pertama, bullying fisik. Melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau mendorong. 2. Verbal. Melibatkan kata-kata kasar, ejekan, atau ancaman. 3. Sosial. Melibatkan pengumpulan, gosip, atau penyebaran rumor. 4. Cyberbullying. Melibatkan pelecehan melalui media sosial atau internet. Apakah ada lagi pertanyaan? Kenapa bullying harus dicegah? Karena bullying memiliki banyak sekali dampak bagi korban, seperti trauma psikologis, kecemasan, depresi rendah diri, dan gangguan tidur. 2. Gangguan fisik. Luka fisik seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. 3. Dampak sosial. Kemunculan sosial, muncul prestasi. Ada lagi?
9, 10, 11. Iya. Kenapa kalian semua itu insecure? Ada alasannya kan kalian insecure? Coba kasih tahu dong alasan kalian insecure itu kenapa? Yang bisa jawab? Yang mau jawab? Nah, karena nggak ada, ya sudah. Nanti kita Mbak Vicky 5 poin yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada insecure dan yang kedua ada penyebab insecure. Ketiga, dampak insecure. Keempat, cara mengatasi rasa insecure. Dan kelima, kesimpulan. Apa itu insecure? Mengapa kita harus insecure? Terus apa dampak insecure terhadap kehidupan sehari-hari? Poin pertama, insecure. Insecure adalah merasa tidak yakin akan diri sendiri, kemampuan, dan nilai diri. Ciri-ciri orang insecure. Yang pertama, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, takut gagal. Yang ketiga, merasa tidak cukup baik. Yang terakhir, ada sulit menerima pujian. Penyebab rasa insecure. Di sini sebenarnya ada banyak sekali penyebab rasa insecure. Tetapi ini yang akan kita edukasikan. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan, perbandingan sosial, standar yang terlalu tinggi. Nah, perbandingan sosial itu kalian tahu nggak apa itu perbandingan sosial? Perbandingan sosial itu rasa aku ini kok miskin ya, kok ini keren banget ya. Dan itu adalah perbandingan sosial. Ya seperti inilah, karena misalnya aku nih miskin, Daryl nih kaya. Nah, aku iri, Daryl tuh kaya. Jadi itu namanya perbandingan sosial. Kalau standar yang terlalu tinggi, kalian tahu nggak apa itu? Tahu? Ada yang tahu? Standar yang terlalu tinggi adalah seperti contohnya itu, oh aku tuh pengen mengejar ini, aku pengen beli ini, tapi tidak bisa kesampaian, terlalu memaksakan. Poin keempat, kurangnya dukungan sosial. Ini seperti Brian. Nah, Brian ini kalau dia melakukan sesuatu, pasti kita membulinya kan, kita nggak pernah memuji dia. Betul nggak? Nah, yang terakhir adalah perubahan fisik. Perubahan fisik ini adalah ciri-ciri, sebenarnya banyak orang yang insecure karena perubahan fisik. Perubahan fisik adalah orang yang insecure karena tubuhnya, yang dari gendut jadi kurus, dari yang ingin memiliki hidung mancung, dia akhirnya operasi plastik. Dampak rasa insecure. Yang pertama, dampak kesehatan mental, yaitu depresi, kecemasan, gangguan makan, dan gangguan tidur. Siapa yang pernah kayak gitu? Ayo, angkat tangan. Nah, kamu kenapa? Kenapa kamu gak bisa dampak kesehatan mental nih? Gimana? Kamu rasakan apa? Kok bisa kena mental? Apa? Depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur. Gangguan makan. Kenapa itu? Karena tubuh saya lemah jadi gak enak makan. Oke. Yang kedua, dampak pada hubungan sosial. Yang pertama, sulit bersosialisasi. Yang kedua, isolasi diri. Yang ketiga, kesulitan membangun kedekatan. Saya akan menjelaskan yang kedua ya. Isolasi diri itu seperti kayak saya ini nyendiri terus gitu loh, gak bisa berdekat pada teman. Yang ketiga, dampak pada diri sendiri. Rendah diri, perfeksionisme, kurang percaya diri, sulit mengambil keputusan. Yang keempat, dampak pada produktivitas, sulit fokus, prokrastinasi, kurang motivasi. Cara menangani rasa insecure. Yang pertama adalah menerima diri sendiri.
kedua ada bangun kepercayaan diri. Yang ketiga ada praktikkan hidup sehat. Yang keempat, ubah pola pikir negatif. Yang kelima, cari dukungan sosial. Yang keenam, ada batasi penggunaan media sosial. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana itu menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri adalah cintai kekurangan. Setiap orang memiliki kekurangan. Belajar untuk menerima dan mencintai kekurangan diri adalah langkah awal untuk mengatasi rasa insecure. Fokus pada kelebihan, ingatkan diri sendiri akan hal-hal yang Anda kuasai dan lakukan. Yang kedua, ubah pola pikir negatif. Identifikasi pikiran negatif. Sadari pikiran-pikiran negatif yang sering muncul ketika Anda merasa insecure. Ganti dengan pikiran positif. Gantikan pikiran negatif dengan afirmasi positif. Misalnya, alih-alih saya tidak cukup baik, ganti dengan saya berharga dan mampu. Yang ketiga ada bangun kepercayaan diri. Keluar dari zona nyaman. Cobalah hal-hal baru dan tantang diri sendiri. Rayakan pencapaian kecil. Berikanlah penghargaan pada diri sendiri setiap kali mencapai tujuan. Belajar hal baru. Mengasah kemampuan baru dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang keempat, ada cari dukungan sosial. Berbagi dengan orang terdekat. Bicarakan perasaan Anda dengan orang yang Anda percaya. Bergabung dengan komunitas. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Jangan takut kalau kalian mau mencari dukungan sosial. Banyak teman-teman di luar sana yang ingin membantu kita, ingin berteman dengan kita juga. Praktikkan hidup sehat. Olahraga secara teratur. Olahraga dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia. Istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan mental. Makan makanan yang bergizi. Makanan sehat dapat memberikan energi dan meningkatkan mood. Jadi jangan makan yang gak sehat ya, seperti junk food, fast food dan yang lain-lainnya. Yang keenam ada batasi penggunaan media sosial. Hindari perbandingan. Membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat memperburuk rasa insecure. Fokus pada kehidupan nyata. Alihkan perhatian pada media sosial dan nikmati momen bersama orang-orang terdekat. Kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk pada poin kesimpulan. Rasa insecure adalah kondisi yang banyak dialami oleh banyak orang. Perasaan ini muncul akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Meskipun tidak menyenangkan, rasa insecure dapat diatasi dengan upaya yang konsisten. Dengan menerima diri sendiri, mengubah pola pikir negatif, dan membangun kepercayaan diri, kita dapat mengatasi
dan juga dapat mengganggu mood secara cepat. Ya. Kelima, apa ciri-ciri dampak insecure? Ciri-ciri insecure. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi dia kurang percaya diri, dia kurang, jadinya dia membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, siapa? Kenapa kita bisa jadi insecure? Ya, mungkin karena dapatnya rasa iri ya, karena kurang percaya diri. Ya. Oke, sudah tidak ada lagi? Sudah ada? Sekian dari edukasi kami, kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang olahraga yang akan dilombakan di kelas meeting menggunakan sport education model. Kita akan membuat kelompok dan setiap kelompok berisi 3 orang. Pemain pertama tengkurap di tanah dan kedua pemain mengangkat kaki orang pertama dan kaki orang pertama berjalan menggunakan kedua tangan. Yang kedua satu orang jongkok Dan kedua orangnya mengangkat dirinya dan kanan kiri, mengangkat kaki kiri dan kanan. Gerakan ketiga ada 2 orang yang tiarap dan 1 orang melewati bawahnya.